Puji nama Tuhan. Shalom Aleichem. Selamat pagi. Kita bersyukur pada pagi hari ini kita bisa melaksanakan ibadah pagi secara virtual. Untuk itu, biarlah pada pagi hari ini di akhir penghujung bulan Januari tanggal 31 kita senantiasa mengucap syukur kepada Tuhan. Mari kita akan memuji memuliakan nama Tuhan. Kita senantiasa mengutamakan Tuhan agar di masa-masa yang sukar ini Tuhan tetap membela kehidupan kita. Puji nama Tuhan. Kita pujikan yang terutama. Haleluya. Syukur puji Tuhan. Haleluya. Yang terutama di dalam hidup ini meninggikan nama Yesus. Dan terutama di dalam hidup ini memuliakan namanya. Haleluya, haleluya. Saya hidup ini meninggikan nama Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini memuliakan namanya. Haleluya, haleluya. Saya cinta Yesus. 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 Saya cinta Yesus. Bersyukur padamu Tuhan. Kami senantiasa tak henti-hentinya Tuhan mengucap syukur pada pagi-Mu agar ibadah kami boleh senantiasa menyenangkan hati-Mu. Untuk itu Tuhan, kami mohon kuasa Roh Kudus-Mu mengurapi baik hamba-Mu yang memimpin pujian
baik hamba-Mu yang membentangkan kebenaran firman-Mu, agar virtual ibadah saat ini boleh menjadikan berkat bagi banyak orang. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami awali ibadah kami hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Shalom Aleihim. Puji nama Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu Saudara semuanya. Saat ini walaupun masih ibadah secara virtual, tapi tidak mengurangi sukacita kita untuk memuji memuliakan nama Tuhan. Sungai sukacitamu. Tuhan yang membuat sukacita kita penuh. Amin. Sekarang kita akan menerimakan firman Tuhan. Kita sambut pujian kita. Kita tahu bahwa kita mempunyai Allah yang mengerti, Allah yang peduli. Terkadang kita merasa
Allah seperti Engkau Tuhan. Engkau Allah yang mengerti, Allah yang peduli. Setiap persoalan kami, pergumulan kami saat ini Tuhan, kami tahu dan yakin dan percaya Engkau pasti menepati akan janji-janji-Mu atas kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Pujian sudah kami naikkan, biarlah setiap pujian kami saat pagi hari ini menyenangkan hati-Mu, menjadi persembahan yang harum di hadapan Tuhan. Dan kalau sebentar kami akan mendengarkan akan firman-Mu, Tuhan, kami rindu Engkau berbicara pada kami pada pagi hari ini. Apa yang Engkau menjadi rencana-Mu, kehendak-Mu dalam kehidupan kami mau belajar untuk melakukan akan firman-Mu pada pagi hari ini. Engkau urapi hamba-Mu, sementara kami menyampaikan akan firman-Mu, Engkau urapi dengan kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan, sehingga bukan karena kepandaian hamba-Mu ya Bapa, tapi karena Engkau Tuhan berfirman, berkarya lewat hamba-Mu pada pagi hari ini. Berfirmanlah Tuhan, kami siap untuk mendengarkannya, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Shalom, selamat pagi, selamat berjumpa kembali Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Jemaat GPPS Shalom Lamongan yang diberkati oleh Tuhan. Puji nama Tuhan Bapak Ibu Saudara, senang sekali kita dapat bertemu kembali pada pagi hari ini walaupun melalui online ya. Tapi kita bersyukur karena zaman sekarang ini zaman yang canggih. Walaupun hanya melalui online, tapi kita dapat bertemu kembali. Ya, puji nama Tuhan. Tanpa terasa, Bapak Ibu Saudara, kita sudah memasuki hari terakhir, minggu terakhir dari bulan Januari tahun 2021. Luar biasa penyertaan Tuhan, amin. Ya, kita sudah disertai oleh Tuhan sampai pada hari terakhir, minggu terakhir dari bulan Januari 2021. Itu adalah satu hal yang patut kita syukuri kepada Tuhan. Baik, Bapak Ibu Saudara, kita akan membaca beberapa ayat firman Tuhan dari kitab Yohanes, Injil Yohanes pasal yang pertama, ayatnya yang ke-19 sampai dengan 28. Dan kita akan baca bersama-sama. Dan inilah kesaksian Yohanes ketika orang Yahudi dari Yerusalem mengutus beberapa imam dan orang-orang Lewi kepadanya untuk menanyakan dia, "Siapakah engkau?" Ia mengaku dan tidak berdusta. Katanya, "Aku bukan Mesias." Lalu mereka bertanya kepadanya, "Kalau begitu siapakah engkau, Elia?" Dan ia menjawab, "Bukan." "Engkau kan nabi yang akan datang?" Dan ia menjawab, "Bukan." Maka kata mereka kepadanya, "Siapakah engkau? Sebab kami harus memberi jawab kepada mereka yang mengutus kami. Apakah katamu tentang dirimu sendiri?" Jawabnya, "Akulah suara yang berseru-seru di padang gurun. Luruskanlah jalan Tuhan, seperti yang telah dikatakan Nabi Yesaya." Dan di antara orang-orang yang diutus itu ada beberapa orang Farisi. Mereka bertanya kepadanya, katanya, "Mengapakah engkau membaptis, jikalau engkau bukan Mesias, bukan Elia, dan bukan Nabi yang akan datang?" Yohanes menjawab mereka, katanya, "Aku membaptis dengan air. Tetapi di tengah-tengah kamu berdiri dia yang tidak kamu kenal, yaitu dia yang datang kemudian daripadaku. Membuka tali kasutnya pun aku tidak layak." Hal itu terjadi di Betania yang di seberang sungai Yordan, di mana Yohanes membaptis. Amin. Puji nama Tuhan. Kita bersyukur Bapak Ibu Saudara, karena firman Tuhan sangat berarti di dalam kehidupan kita. Dan pagi hari ini kita akan renungkan firman Tuhan ini. Ya, kita sudah baca dari ayat yang ke-18, ayat ke-19 sampai ke-28. Ya, tentang seorang Yohanes Pembaptis. Dan pada pagi hari ini firman Tuhan, ya, judulnya adalah tidak memanfaatkan peluang emas yang bukan miliknya. Saya ulangi lagi, saudara. Tidak memanfaatkan peluang emas yang bukan miliknya. Haleluya. Ya Bapak Ibu Saudara, Yohanes Pembaptis adalah salah satu figur, ya, tentunya selain Tuhan Yesus sendiri, ya, yang sangat
menonjol di dalam Injil kita. Ya. Kenapa? Karena Yohanes Pembaptis begitu luar biasa dipakai oleh Tuhan. Bayangkan dikatakan bahwa dia adalah pembuka jalan daripada Yesus. Ya, tadi di ayat ke 27, yaitu dia yang datang kemudian daripadaku. Ya, berarti dia pembuka jalan dari Tuhan Yesus. Dikatakan siapa dia? Ayat 23 dikatakan, akulah suara yang berseru-seru di padang gurun, luruskanlah jalan Tuhan. Kita melihat Bapak Ibu Saudara, Yohanes Pembaptis tahu siapa dia. Dia tahu posisi dia. Dia tahu dirinya siapa. Walaupun ya, pada saat itu dia melakukan ada banyak hal. Ya, Bapak Ibu Saudara, hal yang besar dilakukan oleh Yohanes Pembaptis. Yaitu apa? Dia menyerukan suara daripada Allah. Dia katakan bertobatlah, bertobatlah. Ya, dia mendahului pelayanan daripada Tuhan Yesus. Ya memang dia masih saudara dan dia juga lahir lebih dulu daripada Tuhan Yesus. Tetapi dia melakukan tugasnya itu Bapak Ibu Saudara. Ya, kalau kita melihat di dalam Injil Lukas, ya, pasal 1, ya. Kalau kita melihat dalam Injil Lukas Bapak Ibu Saudara, pasal 1 ayatnya yang ke-5 dan seterusnya sampai dengan 25, di situ menceritakan bagaimana tentang kelahiran daripada Yohanes Pembaptis. Dan kita melihat bahwa sejak awal Yohanes Pembaptis itu sudah ditakdirkan. Sudah ditakdirkan Bapak Ibu Saudara. Sebagai apa? Seseorang yang besar, seorang yang mendahului pelayanan daripada Tuhan Yesus, yaitu Allah itu sendiri. Tuhan Yesus datang ke dunia ini, satu hal yang luar biasa. Ya. Oleh karena itu, sebelum Tuhan Yesus melakukan tugasnya, Allah, Tuhan itu, sudah mengutus seseorang untuk sebagai pembuka jalan. Ya. Dia sudah istilahnya berteriak-teriak dengan lantangnya, bertobatlah, bertobatlah. Kenapa saudara? Karena pada saat itu umat Israel semakin jauh daripada Allah. Tetapi karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, Tuhan Yesus datang. Ya. Kepada umat Israel pada saat itu, dan tentu kepada kita juga pada saat ini, saudara. Kepada umat manusia, Allah mengasihi manusia, seluruh umat manusia tanpa pandang bulu. Ya, dan kita melihat di situ, di dalam ayatnya yang ke-14, ya, sudah diceritakan bagaimana Yohanes Pembaptis itu sudah direncanakan demikian rupa. Engkau akan bersuka cita dan bergembira, bahkan banyak orang akan bersuka cita atas kelahirannya. Bapak Ibu Saudara, memang kelahiran seseorang itu membuat satu sukacita di dalam keluarga, ya, secara khusus. Tapi belum tentu bagi semua orang. Tapi kalau kita melihat di sini, Yohanes Pembaptis dikatakan, ya, bahkan banyak orang akan bersuka cita atas kelahirannya itu. Kenapa? Karena memang dia sudah ditakdirkan, saudara, untuk membawa kabar sukacita. Selain pembawa kabar yang utama, yaitu Tuhan Yesus, dia adalah pembuka jalan, Bapak Ibu Saudara. Ya. Kemudian kita melihat, ya, ayat ke-16 dikatakan di situ, ia akan membuat banyak orang Israel berbalik kepada Tuhan Allah mereka. Orang Israel selalu tidak setia, saudara. Ya, sejak mereka keluar dari Mesir, tidak pernah setia sampai zaman daripada Tuhan Yesus. Ya, kita ingat bahwa sebelum Tuhan Yesus lahir, ada masa kurang lebih 400 tahun di mana Tuhan Yesus tidak berbicara kepada seorang nabi pun untuk menyampaikan sesuatu kepada umat Israel, dan mereka terkatung-katung, saudara. Sehingga akhirnya dijajah oleh bangsa Romawi. Lalu tepat pada saat itu Tuhan Yesus lahir. Sebelum Tuhan Yesus lahir, Yohanes Pembaptis sudah melayani. Lahir lebih dulu, kemudian dia melayani lebih dulu daripada Tuhan Yesus. Nah, Bapak Ibu Saudara, kita melihat di sini, ya. Kemudian bagaimana, ya, di dalam ayat yang ke-17 dikatakan, dan dia akan berjalan mendahului Tuhan. Itu tadi, ya. Dia adalah pembuka jalan, mendahului Tuhan, ya.
Zaman sekarang ada banyak, saudara, pejabat-pejabat, termasuk presiden kita, ya. Awal-awalnya foreigners itu, pembuka jalan itu di depan, saudara, ya. Tapi belakangan ini ada banyak pejabat yang tidak begitu. Mereka juga bukan foreigners, ya. Actor raiders. Bukan ya, bukan di depan, tapi actor di belakang, saudara, ya. Mereka mengawal dari belakang. Tetapi Yohanes Pembaptis dikatakan dia di sini, ya, ia akan berjalan mendahului Tuhan dalam roh dan kuasa Elia, dan membuat hati bapa-bapa berbalik kepada anak-anaknya, dan hati orang-orang durhaka kepada pikiran orang-orang benar, dan dengan demikian menyiapkan bagi Tuhan suatu umat yang layak baginya. Bapak, Ibu, Saudara, Yohanes Pembaptis sudah diplot, diplanning, direncanakan sebagai seorang yang besar, seorang yang dikatakan mendahului, membuka jalan bagi Tuhan. Dan di situ dikatakan mendahului dalam roh dan kuasa Elia. Allah memberikan kepada dia kuasa yang luar biasa, roh dan kuasa daripada Elia. Kita tahu bahwa Elia adalah seorang nabi yang dipakai oleh Tuhan dengan luar biasa. Ada banyak perkara besar yang dilakukan oleh seorang Elia oleh karena roh Allah ada di dalam dia. Kita masih ingat bagaimana ya, Elia bertarung dengan para, ya, nabi-nabi Baal itu. Kemudian, ya, mereka sama-sama meminta api yang turun dari sorga. Api yang turun. Tapi Nabi Baal tidak berhasil. Tetapi pada waktu Elia berdoa kepada Allah, dan Allah mengirimkan api yang besar, menghanguskan, bahkan, ya, korban bakaran itu basah dengan air aja habis, saudara. Ini luar biasa. Lalu kemudian dia mengalahkan para Nabi Baal itu. Ada kuasa yang begitu besar yang sudah diberikan kepada seorang Yohanes Pembaptis. Tetapi kita melihat dia bukan orang yang gila akan kedudukan. Dia bukan orang yang gila atas kehormatan. Kenapa? Karena dia, kita melihat tadi, kita baca tadi, Bapak Ibu Saudara, luar biasa. Saya katakan tadi, bagaimana judul daripada firman Tuhan ini, atau tema daripada khotbah ini adalah tidak memanfaatkan peluang emas yang bukan miliknya. Bapak Ibu Saudara, dia tahu bahwa dia itu bukan Mesias yang pertama, saudara. Kita sudah baca bersama-sama, bukan? Bagaimana awalnya pada waktu para imam, orang Lewi yang mereka datang disuruh, ya, untuk bertemu dengan Yohanes Pembaptis. Mereka ingin menanyakan, disuruh oleh pimpinannya, siapa dia? Karena waktu itu sangat terkenal. Bapak Ibu, kalau zaman sekarang, saudara, kita melihat, ini mohon maaf, ya, katanya sesama biskota tidak boleh saling mendahului, tapi memang kenyataan begitu, Bapak Ibu Saudara. Kita melihat ada banyak hamba-hamba Tuhan yang mencuri kemuliaan Allah. Mereka dengan begitu pongahnya, begitu sombongnya mereka katakan, mereka dapat melakukan banyak perkara, saudara. Ya, walaupun mulutnya ngomong bahwa, ya, saya melakukan ini dalam nama Yesus, tapi kalau kita melihat tingkah lakunya, saudara, waduh, Tuhan Yesus saja kalah, saudara. Itu kenyataan, ya. Sampai ada yang buka jasnya kemudian, ya, bahasa Jermannya dikipat-kipat, no, saudara. Ya. Aku tidak punya harta, tidak emas dan perak tidak ada padaku, tapi dalam nama Yesus sembuh. Tuhan Yesus saja nggak pernah begitu, saudara. Ingat, ya, Tuhan Yesus tidak pernah arogan seperti begitu, overacting seperti itu. Tetapi ada banyak sekarang yang namanya hamba itu lebih daripada Tuhannya, saudara. Kita harus ingat, saudara, harus sadar, kita ini hanya hamba. Kita adalah orang yang tidak berguna, ya. Tetapi kita melihat contoh daripada seorang Yohanes Pembaptis. Ini mengingatkan kepada setiap kita, khususnya jemaat Tuhan GPP Shalom Lamongan, ya. Kita ini bukan siapa-siapa.
Kita ini bukan apa-apa kalau bukan karena Tuhan. Jangan karena kita pikir, waduh, saya pinter, saya bisa dapat melakukan segala sesuatu karena saya pinter, saya kaya, banyak harta. Ya. Beberapa hari yang lalu, anak saya yang tinggal di Soe, Kupang, NTT sana, saudara. Soe itu ibu kota kabupaten Timor Tengah Selatan. Ya. Dia cerita kepada saya, Pak, sekarang ini di Soe mengerikan. Loh kenapa? Dulu, Pak, pada awal-awalnya, tahun lalu, pada waktu awal-awalnya Corona, COVID-19, Pak, Soe ini adalah kota yang teraman. Kita jalan ke sana kemari tidak pakai masker, Pak. Oh iya, memang. Ya. Sehingga pada waktu itu anak saya bilang, Pak, daripada ngeri-ngeri di Surabaya, ke sini aja. Saya bukan ngerinya ke sana, saudara, ngerinya di pesawat. Ya, kita beriman ya, tapi jangan bodoh. Ya kan? Dia cerita, saudara. Pak, kemarin orang yang terkaya di kota Soe ini, paling kaya, terkaya, mati, Pak. Ya biasalah nih, kalau orang mati, kan saya bilang begitu. Bukan, matinya kan karena corona, Pak. Hah? Kok bisa? Iya, bisa. Kena dia. Dibawa ke Kupang, masuk ke salah satu rumah sakit. Karena tidak bisa mendapatkan ventilator, akhirnya dia meninggal. Bayangkan orang yang terkaya di satu kota kabupaten. Kan lumayan nih. Kalau sudah terkaya di satu kota kabupaten, kaya lah. Punya toko beberapa, punya usaha macam-macam. Matinya mengenaskan, saudara. Kenapa? Karena tidak dapat kebagian ventilator. Ya. Siapa dia? Ya kan? Kalau kita melihat Bapak Ibu Saudara, siapapun kita ini bukan apa-apa di hadapan Tuhan. Ya, bukan apa-apa. Cuma soal bernapas saja nggak bisa, saudara. Game point. Nah, kita melihat di sini. Tuhan Allah kita luar biasa. Ya. Setiap kita diberikan kesempatan yang sama untuk hidup di dunia ini, untuk menikmati segala berkat daripada Tuhan. Tetapi jangan salah, ya. Kalau kita dipercayakan oleh Tuhan sesuatu, jangan salah kita salah gunakan, ya. Kita harus belajar dari seorang Yohanes Pembaptis. Dia tidak memanfaatkan peluang emas. Pada waktu dia ditanya, engkau Mesias? Bisa saja dia bilang Mesias, kan? Kenapa? Karena dia sudah melakukan ada banyak hal, saudara. Dia katakan bertobatlah. Ya, bertobat. Kerajaan Allah sudah dekat. Ayo bertobat. Kemudian dia membaptis seorang untuk bertobat. Membaptis itu meninggalkan kehidupan yang lama. Memulai satu kehidupan yang baru, saudara. Baru kalau dia bilang, bukan, aku bukan Mesias. Oh, bukan. Kalau begitu kamu Elia. Kenapa, saudara? Karena Elia, menurut adat istiadat daripada orang Yahudi, Nabi Elia itu mereka harapkan untuk datang kembali sebelum Mesias datang. Jadi kalau dia bukan Mesias, berarti dia kurang lebih Elia. Kenapa? Kenapa Elia dikatakan bahwa Elia mereka tunggu-tunggu? Karena Elia salah satu orang selain Henokh yang diangkat oleh Tuhan. Kalau Henokh lenyap begitu saja, saudara. Ya, tapi Elia naik dengan kereta berapi, saudara. Naik ke sorga, dilihat oleh muridnya. Jadi mereka berharap bahwa Elia akan datang kembali untuk mendahului Mesias. Karena mereka masih menunggu Mesias, saudara. Dan pada saat itu mereka tidak sadar bahwa Mesias itu sudah ada. Dan pembuka jalan daripada Mesias itu adalah Yohanes Pembaptis. Nah, kalau saat itu dia mau katakan, iya aku Mesias, bisa saja, saudara. Atau dia bisa bilang, ya aku Elia yang sekarang sedang reinkarnasi. Ya. Atau bahkan Nabi. Tadi kan ditanya, apa engkau Nabi? Enggak, bukan juga. Lalu engkau siapa? Aku ini yang diutus untuk meluruskan jalan Tuhan. Ya. Nah, kita melihat Bapak Ibu Saudara, Yohanes Pembaptis tidak memanfaatkan itu. Ya. Di dunia ini
dalam segala segi kehidupan kita. Ada banyak orang ingin memanfaatkan ya kesempatan-kesempatan di dalam kehidupan ini untuk mengambil peluang itu, ya, yang bukan haknya mereka ambil. Ada lagi contoh Bapak Ibu Saudara, seseorang yang diberikan sesuatu tugas, saudara, ya, bukan kuasa, saudara. Tugas itu kan bukan kuasa, saudara. Kalau tugas berarti kita harus melakukan itu. Bukan kuasa. Kalau saudara diberi kuasa, misalnya, ya, seseorang yang mempunyai usaha begitu banyak, kemudian dia memberikan kuasa, ya, Pak Honggo saya kasih kuasa ya, untuk ngurus ya usaha saya yang meliputi seluruh Indonesia, Bapak yang urus. Saya berikan kuasa penuh kepada Bapak. Lain, saudara. Tapi kalau tugas itu diberikan, misalnya dia bilang, Pak Willy, saya tugaskan kamu ya untuk melayani ya jemaat GPPS Shalom Lamongan. Tugas, saudara. Ya, saya tugas apa? Tugas itu berarti satu beban yang harus saya pikul, yang saya harus lakukan. Itu perbedaan. Lalu orang itu, saudara, mendapatkan tugas dari seseorang untuk mengurus satu usahanya. Lalu dia mulai ya, bahasa Inggrisnya enggak, bahasa Belanda, saudara. Kakek pola. Kakek pola, saudara. Segala sesuatu dia putusin sendiri, saudara. Ini begini, itu begitu. Ini begitu, ya. Nah, itu overacting, saudara. Nah, itu namanya orang-orang yang memanfaatkan ya sesuatu yang bukan haknya. Tetapi Yohanes Pembaptis dengan jelas dia tidak mau memanfaatkan peluang emas walaupun itu ada. Bahkan dengan rendah hati, Bapak Ibu Saudara, kita melihat dengan kerendahan hati dia mengakui siapa dia. Itu tadi, aku hanya bersuara, hanya berseru-seru ya di padang gurun, luruskanlah jalan Tuhan. Dia tahu dirinya siapa, ya. Ada banyak orang-orang yang dengan begitu sombongnya katakan, ya, itu tadi, saudara, merasa hebat, ya. Giliran ada pandemi COVID-19, tiarap, saudara, tiarap. Tadinya dengan polanya, ya, dengan pawangnya, ya kan, jasnya dikipat-kipat, Jermannya, saudara, ya, emas dan perak tidak ada penggunaan, sembuh. Kenapa sekarang nggak mau lakukan itu? Kan dia punya kuasa, dan kuasa dari Yesus. Lakukan itu. Inilah orang-orang yang suka ya, mencuri peluang emas. Ya. Ya, saat ini kan seharusnya kalau dia punya kuasa daripada Tuhan. Kita melihat sebenarnya Yohanes Pembaptis mendapatkan kuasa itu. Ya, kita sudah baca di Lukas tadi, sudah. Dia sudah mendapatkan kuasa itu, tapi dia tidak mau melakukan itu. Kenapa? Dia tahu diri. Dia tahu dia siapa, dia seorang hamba, dia hanya disuruh oleh Allah. Dan dia tahu siapa yang harus dilayani, yaitu Yesus Kristus. Dia hanya pembuka jalan, dia bilang. Ya. Orang-orang yang merasa saat-saat yang lalu begitu sombong dengan katakan dia dipakai oleh Tuhan. Kalau engkau dipakai oleh Tuhan, sekarang waktunya tunjukkan bahwa pandemi COVID-19 ini bukan apa-apa. Ya, sempat ribut ya tahun lalu. Perdebatannya luar biasa. Ada yang menghardik katanya. Saudara, yang macam-macam, saudara. Ya. 2 hari yang lalu saya dapat cerita dari seorang teman dari Bali, saudara. Ada beberapa hamba Tuhan, ini maaf ya. Kita melihat di sini. Kita tidak boleh ya merasa bahwa kita ini, wow, aku nih seseorang biji mata Tuhan yang Tuhan akan pelihara aku. Enggak, saudara, hati-hati dalam keadaan sekarang ini. Kita harus benar-benar cerdik seperti ular, tulus seperti merpati. Kenapa kita harus cerdik? Kita tahu, ya, kita nggak boleh bodoh, saudara. Kita tahu keadaan dunia seperti sekarang ini. Kita harus hati-hati. Pemerintah suruh pakai 5M, pakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan, ya. Nggak tahu lagi yang lain. Pokoknya itu, saudara. Lakukan itu, kita harus cerdik, ya. Lalu tulus
Tulus kita tahu, Tuhan, kita ini bukan siapa-siapa. Aku ini bukan siapa-siapa, Tuhan. Aku tidak dapat melawan pandemi yang ada ini. Walaupun Engkau memberikan kuasa itu, tetapi aku tahu siapa aku. Yang dapat melakukan itu hanya Tuhan Yesus sendiri, saudara. Ya. Dan kita melihat, kalau ada banyak, seperti tadi saya dengar cerita itu, saudara. Ya. Mereka, ya, ada satu gereja di Bali yang besar di Bali. Mereka adakan perayaan Natal tanggal 27 Desember. Padahal saat itu sudah dilarang, saudara, untuk mengadakan kumpul-kumpul, saudara. Ratusan orang. Selesai itu, 3 hari kemudian, 35 orang COVID-19. Positif semua, termasuk gembalanya dan beberapa pendetanya. Dan 2 hari yang lalu, gembalanya itu meninggal. Kita melihat, kita tidak boleh seperti itu. Kita harus benar-benar memposisikan diri kita sebagaimana kita ada. Ya, Yohanes Pembaptis saja yang sebenarnya mempunyai hak yang istimewa daripada Tuhan, tapi dia tahu diri. Saudara dan saya bukan siapa-siapa, saudara. Ya, kita lahir biasa-biasa saja, saudara. Ya, tidak seperti Yohanes Pembaptis. Ya, kita tahu orang tuanya sudah lama, bahkan ibunya mandul. Tuhan lakukan mujizat, bapaknya yang nggak percaya bisu loh. Ya, Imam Zakaria harus bisu, nggak percaya. Ya, ini seorang yang luar biasa, tetapi dia tahu diri. Berbeda, saudara. Kalau orang-orang yang tahu diri dengan orang yang tidak tahu diri, saudara. Ya, oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara, pesan firman Tuhan pada setiap kita di pagi hari ini. Mari kita membawa diri di hadapan Tuhan, ya, untuk kita memposisikan diri kita pada posisi yang benar. Saudara dan saya, kita adalah hamba-hamba yang tidak berguna. Tugas kita adalah melayani Tuhan, ya, siapapun saudara. Ya. Itu yang dilakukan oleh Yohanes Pembaptis. Dia melayani Tuhan, ya, dia pembuka jalan. Artinya apa, Bapak Ibu Saudara? Saudara dan saya sebenarnya mendapatkan kuasa yang sama diberikan kepada Yohanes Pembaptis. Yaitu apa? Membuka jalan bagi Tuhan. Artinya apa, saudara-saudara dan saya dipakai untuk, ya, mengabarkan kabar sukacita, mengabarkan kepada orang lain bahwa pengampunan dosa, ya, kehidupan yang kekal, atau jalan yang benar untuk mendapatkan kehidupan yang kekal menuju ke sorga hanya melalui Yesus. Ya, cuman itu, saudara. Itu, tidak ada yang lain. Kalau kita lakukan itu di dalam kehidupan kita, kita sudah di posisi yang benar, saudara. Jangan overacting lah. Ya, mari kita lakukan itu dengan kerendahan hati, sebagaimana yang dilakukan oleh Yohanes Pembaptis. Dan saya sangat terkesan dengan seorang Yohanes Pembaptis. Kenapa? Dia katakan, ya, di ayat 26 dia katakan, aku membaptis dengan air, tetapi di tengah-tengah kamu berdiri dia yang tidak kamu kenal. Dia cuma bilang tugas aku cuma membaptis dengan air, tetapi ada seseorang yang kamu tidak kenal, ya, yaitu dia yang datang kemudian daripadaku. Perhatikan baik-baik, saudara. Ini hal yang luar biasa, menunjukkan benar-benar seseorang Yohanes Pembaptis mempunyai hati yang penuh dengan sadar diri. Siapa dia? Dia seorang yang merendahkan dirinya, merendahkan hatinya. Membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Saudara, ya, membuka tali kasut daripada Tuhan Yesus saja Yohanes Pembaptis tidak layak, saudara. Apalagi dia mau sok katakan, aku Mesias, aku Elia, aku Nabi. Enggak, saudara. Ya, atau aku dapat melakukan segala perkara karena Yesus memberikan kuasa kepadaku. Enggak, saudara. Memang siapa kita? Ya, ya, kita tidak boleh seperti itu. Mari kita jangan menggunakan, ya, memanfaatkan peluang emas yang Tuhan sudah berikan ada di dalam kehidupan kita untuk mengabarkan kabar sukacita itu. Kita tidak manfaatkan itu dengan mengatakan bahwa, ayo, kamu ikut aku, pasti akan selamat. Ya, ada kan satu aliran yang katakan, kalau tidak mengikuti kami, saudara tidak
ikut di dalam bahtera kami, saudara tidak akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Emangnya kayak Nuh, saudara. Ya, kalau zaman Nuh, iya. Ya, harus melalui Nuh. Naik di atas bahteranya Nuh. Tapi saat ini Tuhan Yesus sudah memberikan kasih karunia yang luar biasa. Saudara hanya cukup percaya kepada Yesus dan imani bahwa saudara akan mendapatkan kehidupan yang kekal bersama dengan Yesus. Kenapa? Karena saudara sudah diampuni dosa saudara. Ya, kita akan menjadi pengantin-pengantin sorgawi. Ya, di mana kita akan hidup kudus bersama Tuhan di dalam kerajaan sorga. Hidup kita yang penuh dengan sukacita, tidak ada lagi tangis, tidak ada lagi kertak gigi, saudara. Ya. Kita di sorga akan menikmati hidup yang luar biasa. Oleh karena itu, mari, saudara dan saya, kita diingatkan untuk memposisikan diri pada posisi yang benar dengan tidak memanfaatkan peluang emas yang ada, walaupun kelihatannya bisa, saudara. Ya, kita jangan ya asal melakukan ini merasa bahwa wah, ini ada kesempatan, kita pakai. Enggak, saudara. Ya, mari kita belajar dari seorang Yohanes Pembaptis. Tetap rendah hati, dia tahu dirinya dia siapa. Walaupun sebenarnya dia sudah ditugaskan oleh Allah untuk melakukan perkara-perkara besar. Saudara dan saya juga, firman Tuhan katakan, Tuhan Yesus katakan, ya, aku akan pergi kepada Bapa di sorga, dan engkau akan melakukan perkara-perkara yang besar. Ya, perkara besar apa yang kita akan lakukan? Yaitu mengabarkan kabar sukacita. Saudara, itulah tugas kita. Saudara dan saya diberikan kesempatan. Waktu kita pendek, kita tidak tahu kapan. Ya, tidak tahu. Kalau seperti saya cerita tadi, bagaimana orang kaya itu, ya, atau orang ada beberapa kesaksian dari orang-orang yang karena pandemi COVID-19 hari ini ada, besok sudah nggak ada, saudara. Bayangkan, kita harus memanfaatkan waktu kita yang ada, karena kita tahu waktu kita ini hanya pendek, saudara. Oleh karena itu, kita manfaatkan dengan sungguh-sungguh. Ya, justru kita memanfaatkan peluang emas yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Yaitu apa? Melayani Dia dengan mengabarkan kabar sukacita. Ya, saudara. Bukan sebaliknya, memanfaatkan peluang emas yang bukan milik kita. Ya, saudara dan saya, milik kita adalah kita sebagai pembawa kabar sukacita bagi orang-orang di sekitar kita. Bagi dunia ini, karena Allah mengasihi dunia ini. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara. Dan saya percaya setiap kita pada pagi hari ini dikuatkan oleh firman Tuhan. Dan kita akan berdiri ya pada posisi kita yang benar. Contoh kita adalah seorang Yohanes Pembaptis yang tidak memanfaatkan peluang emas yang bukan miliknya. Tetapi kita akan memanfaatkan peluang emas yang Tuhan sudah percayakan kepada kita untuk menjadi pembawa kabar sukacita. Sekali lagi Tuhan Yesus memberkati. Sebelum kita akhiri, mari kita berdoa bersama-sama. Terima kasih Tuhan, pagi hari ini, dalam waktu yang singkat, Engkau sudah memberikan kepada kami penjelasan yang begitu detail, bahwa kami adalah orang-orang, sebenarnya adalah orang-orang pilihan daripada Allah. Tetapi kami harus tahu diri, memposisikan diri kami, untuk tidak memanfaatkan peluang emas yang bukan milik kami. Tapi justru kami akan memanfaatkan peluang emas yang sudah Tuhan berikan kepada kami. Yaitu sebagai pembuka jalan bagi Tuhan. Dan kalau kami lakukan itu sebagaimana Yohanes Pembaptis lakukan. Dia membuka jalan untuk pelayanan daripada Tuhan Yesus. Dan kami juga melakukan hal yang sama. Dan kami percaya Tuhan, setiap kami, khususnya jemaat GPP Shalom Lamongan ini, akan dipakai Tuhan dengan luar biasa sebagaimana Tuhan sudah pakai Yohanes Pembaptis. Dan akan banyak jiwa-jiwa yang akan diselamatkan oleh karena pelayanan daripada jemaat Tuhan dari GPP Shalom Lamongan. Terima kasih Tuhan, berkati setiap kami, berkati jemaat Tuhan, berkati apa yang mereka lakukan semua, Tuhan buat berhasil Tuhan. Berkati Bapak Gembala, Ibu Gembala, dan semua keluarga-keluarga pastori semua Tuhan berkati dengan limpah, berikan kekuatan kesehatan yang baru hari lepas hari. Terima kasih Tuhan. Terima kasih pada akhirnya kami naikkan ucapan kami terima kasih kepadamu Tuhan, yang tidak terhingga atas segala kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.
Jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan, dengan selesai ibadah kita pada pagi hari ini, terimalah kiranya anugerah Bapa di surga, kasih sayang, damai sejahtera di dalam Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan Allah Roh Kudus menyertai kita semua mulai saat pagi hari ini sampai kita dipertemukan di awan-awan yang permai dalam kerajaan surga yang mulia, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, ibadah telah selesai. Untuk ibadah dalam sepekan, tiap Rabu jam 6:30 malam ada ibadah doa malam, masih dilakukan secara online. Diharapkan Bapak Ibu saudara-saudari tetap bisa mengikuti ibadah doa malam secara online. Kemudian untuk minggu depan, ibadah secara virtual seperti biasa. Seandainya nanti ada perubahan akan diumumkan via WA Group. Tuhan Yesus memberkati.